Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya semuanya. Masih sehat kan semua? Kita hari ini udah lengkap belum ya? Belum ya, masih ada beberapa ya. Kita hari ini sebenarnya minggu depan kan kalian mau UTS ya. Nah, ini saya mau mengulas kembali materi yang akan diujikan di PTS nanti. Jadi kita kembali ke bab 1 dan kalau masih ada waktu nanti kita lanjut ke materi yang di bab 2. Tapi sebelum itu saya mau minta kalian untuk berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oh ya, ini ketua kelasnya siapa ya? Saya lupa tanya kemarin. Ada nggak? Ada ketua kelasnya nggak? Halo? Ketua kelasnya belum masuk meet. Namanya Ananta. Ananta. Ketua kelasnya Ananta ya? Iya, Oh Bu. ya udah. Ya udah, Andina aja ini yang mimpin doa. Silahkan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Oke, makasih ya Andina. Saya absen dulu. Afina ada? Hadir, Bu. Oh ya. Afina hadir, Agustin, Hadir, Bu. Ahnaf. Ahnaf belum ada. Hadir, Bu. Hadir. Andina tadi ada ya? Oh, hadir. Ahnaf hadir. Oke, Andina udah ada. Davina? Hadir, Bu. Oke. Adila? Hadir, Bu. Faiha? Faiha Hadir, ada. Bu. Oke. Faradila? Faradila udah hadir belum ya? Oh, Faradila hadir. Firman? Firman ada Hadir, ya? Bu. Oke. Rizky? Ada nggak? Rizky belum ada. Nomor 11 ya Rizky ya. Galang? Hadir. Galang Aditya ada ya? Oke. Genza? Hadir. Aura? Aura belum ada. Ivana? Hadir, Bu. Kavita? Hadir, Bu. Lestari? Hadir, Bu. Maharani? Hadir, Bu. Malsa? Malsa belum ada. Muhammad Khairul Munaf? Hadir. Ini Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rizka? Oh, benar. Hadir, Bu. Ya. Muhammad Farel? Hadir, Bu. Hadir. Farel hadir. Nadia Putri? Hadir, Bu. Ada ya. Nadia, Najwa? Hadir, Bu. Ya. Nanda? Hadir, Bu. Nisrina? Hadir, Bu. Oke, Nur Iza? Hadir, Bu.
Nur Umayyah, Hadir, Bu. Revani Nur, Hadir, Bu. Revani, oh ya, dia. Revani ada, Safira Aulia, Hadir, Bu. Salva Putri, Hadir, Bu. Syahrindra, enggak? Hadir, Bu. Ada ya? Hadir. Oh, ada. Talita Mutia, Hadir, Bu. ada. Tania Cahya, Hadir, Bu. oke. Umi Rohmah, hadir ya? Hadir, Bu. Yang terakhir, Yotam, belum ada ya? Dia anak baru, apa gimana? Udah masuk grup kan? Bu, maaf, saya Aura Naswa Aldama baru bisa join soalnya tadi notif WhatsApp-nya tiba-tiba nggak ada. Terus waktu saya di call teman iya, baru iya. ada. Terima kasih, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kalau yang Yotam itu ada yang tahu nggak dia kemana? Biasanya kalau sekolah ikut nggak? Apa sering hilang kayak gitu? Nggak tahu juga ya kalian ya? Biasanya kalau jam segini masih tidur, Bu. Oh gitu. Ya udah, kita tinggal aja. Ada yang itu kemarin tugas yang tugas terakhir itu apa ya? Sudut rangkap ya kalau nggak salah ya. Ada kesulitan nggak? Apa ada yang belum ngumpulin? Tadi tuh saya cek baru berapa ya? 28. Ya. Baru 23 yang mengumpulkan. Nah, itu belum saya nilai. Nanti yang lain bisa menyusul ya, segera ya. Nanti kan nanti saya juga ngirim nilainya itu ke Pak Aris gitu. Oke, minggu depan kita UTS ya. UTS-nya itu sesuai jam kelasnya. Jadi kamu minggu depan jam setengah 8 kurang nanti saya kasih soalnya. Nanti jam setengah 8 biar kalian langsung bisa ngerjakan. Waktunya sesuai, tadi kan 2 jam pelajaran ya. Nah, nanti paling kasih waktu 10 menitan buat apa jawaban gitu. Nah, apa yang kamu mau pelajari di UTS kita bahas ya. Sudah buka bukunya semua? Kita kembali ke bab 1. Bab 1 masih ingat ya, dia persamaan trigonometri. Ya kan? Ya enggak? Dulu kamu belajar apa waktu di persamaan trigonometri? Kamu mempelajari nilai-nilai trigonometri ya kan? Ada yang di sudut istimewa. Sudut istimewa itu apa aja? Ada sudut 0, 30, 45, 60, kayak gitu. Terus ada juga identitas trigonometri sama nanti yang terakhir tuh baru kebersamaannya. Nah, sebelum ke situ, saya mau mengingatkan kamu kembali tentang yang dari awal. Jadi perbandingan trigonometri di sudut istimewa. Nah, kalau kamu belajar tentang perbandingan trigonometri itu pasti kamu akan mengenal yang namanya kuadran. Screen saya terlihat ya ini ya. Kuadran. Terlihat, Bu. Terus di kuadran itu dia membagi menjadi 4. Satu putaran itu 360. Maka setiap kuadrannya berapa derajat?
Ada yang tahu? 90. Ya, 90. Setiap satu kuadrannya itu 90. Kita mulai dari yang sisi sini. Ini 0 derajat. Berarti ini dia adalah kuadran 1. Kuadran pertama berarti setiap 90. Lalu berlanjut di kuadran 2. Berarti dia sampai berapa di sini? 180, ya kan? Terus di kuadran 3 itu batasnya sampai 270, dan yang terakhir itu kuadran 4. Nah, di setiap kuadran itu punya nilai-nilai yang dia itu trigonometrinya positif negatif. Nah, kalau di kuadran 1 semuanya nilainya positif. Sini semuanya positif. Terus kalau di kuadran 2 ada yang tahu yang positif apa aja? Sin. Nah, kuadran 2 itu yang positif sin. Sin dan apa? Kita lihat bahwa kita punya sin itu adalah 1 per, kalau di trigonometri biasa kan sin cos sama tan gitu ya. Nah, kalau yang kebalikannya apa? Kebalikannya sin itu cosec, ya kan? Nah, kalau sinnya itu positif, otomatis di sini cosec juga positif. Nah, untuk di kuadran 3, nilai yang positif apa? Tan. Ya, yang positif adalah tan. Dan kebalikannya tan adalah 1 per kotangan. 1 per Nah, 1 per kotan. Jadi di kuadran 3 itu yang positif tan dan kotan. Kuadran 4 otomatis siapa? Cos. Adalah cos. Cos dan Sekan. apa? 1 per second. Ya, cos dan sekan. Nah, terus apa lagi? Ada hubungannya sin sama cos dengan tan apa? Tan adalah Sin per cos. sin, ya, sin per cos. Berarti kalau kotan itu 1 per tan, maka ini kan kebalikannya tan ya. Cos per Kot sin. itu. Cos per sin. Yaitu berapa? Ya, cos per sin. Itu yang di perbandingan awal tuh ya. Misalkan, terus sekarang mau tanya. Misalkan nilai dari tan 120, positif apa negatif? Tan 120. Dia terletak di kuadran berapa? Negatif. Kuadran 2. Kuadran 2. Kuadran 2. Padahal di kuadran 2 itu yang positif cuma sin dan cosec, ya kan? Maka nilai tanya itu nilai negatif. Terus caranya gimana? Kan itu dia bukan sudut istimewa ya. 120 itu kan bukan istimewa. Nah, maka cara nyarinya gimana? Kita menggunakan pendekatan antara ini, di sumbu-sumbu ini. Ini tadi berapa? 270. Nah, tan 120 ya. Kita ada 2 pilihan. 120 ada di sini. Nah, berarti dia terletak di antara 90 dan 180. Nah, kalau pakai 180, pendekatan 180 atau 60 boleh, atau 0, dia itu fungsinya tetap. Jadi kalau sin, ya tetap sin nanti. Kalau cos, tetap cos. Tan juga tetap tan. Tapi kalau pakai pendekatan 90 atau yang satu sumbu dengan 90 adalah 270 ya.
maka dia nilainya berubah. Apa yang berubah? Kalau sin jadi cos, kalau tan jadi kotan. Nah, maka kita coba gunakan pakai dua cara ya. Tan 120, kita menggunakan cara yang pertama. Pakai pendekatan 180. Maka kita cari 180 itu dikurangi berapa biar jadi 120? Yang tahu? 60. Ya, dikurangi 60. Pokoknya ini diganti biar jadi kayak soalnya, soal awal. 120. Terus, kalau pakai ini kan tadi tetap ya. Pakai ini tetap. Maka tetap jadi tan berapa? Sekarang kita lihat alfanya. Alfanya tulis. Jadi tan 60. Ini alfa. Nah, sekarang baru kita lihat kuadrannya. Di sini dia terletak di kuadran 2. Maka nilai tan bernilai negatif. Nah, tan negatif tan 60 berapa berarti? Tan 60 berapa? Akar 3. Akar 3. Akar 3. Ya, berarti negatif akar 3 hasilnya. Itu kalau pakai cara yang pertama. Kalau pakai cara yang kedua, kita pendekatan mana? Di kuadran 2, letaknya sudutnya di sini. Dia lebih dekat ke 90 atau 270? 90. Ke 90. Ya, berarti kita pakai 90. Diapakan biar jadi 120? Ditambah Ditambah Tambah 30. 30. Maka nilainya adalah tadi kan jadi berubah ya, jadi kotan. Tan 3. Kotan 30. Ya, kotan 30. Sama, nilainya di sini kuadran 2 nilai kotan juga negatif. Maka negatif kotan 30. Terus, kotan itu tadi apa? 1 per 1 per tan. 1 per tan. tan ya kan? Kalau nggak hafal apa namanya? Kalau nggak hafal kotan kita pakai pendekatan tan. Atau boleh kamu ini pakai kotan itu apa tadi? Cos per sin ya kan? Nah, cos 30 sin 30 gitu boleh. Maka nilainya apa? Negatif cos 30 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Cos 30 adalah setengah akar 3. Sinnya berapa? Setengah ya kan? Setengah. Setengah. Nah, berarti ini sinyal saya nggak mau keluar ya tulisannya. Terus setengahnya bisa kita coret ya, karena kan sama, maka hasilnya adalah negatif akar 3. Nah, hasilnya kan sama-sama negatif akar 3. Jadi kamu punya dua cara buat ngerjain tipe soal kayak gini. Nah, terus apalagi yang kamu pelajari? Ada identitas trigonometri. Kita cukup mempelajari 3 identitas kalau untuk di bab ini. Yang pertama adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. berapa? 1. Ya, 1. Terus ada lagi tan kuadrat alfa
ditambah 1 sama dengan Sekan kuadrat alfa. nah, sekan kuadrat Kuadrat alfa. Sekan kuadrat alfa ya. Terus yang terakhir adalah tan kuadrat alfa ditambah 1. Hasilnya apa? Kosekan kuadrat Sekan kuadrat alfa. Kosek kuadrat alfa. Nah, kita mempelajari 3 ini. Ini dihafalkan. Jadi walaupun nanti adanya cuma kayak sin kuadrat alfa, berarti dia pakai 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Itu kemungkinan juga bisa terjadi. Jadi dibolak-balik itu bisa di soal. Tapi yang kamu hafalkan itu cuma ini aja, rumus ini. Nah, terus apalagi? Terus selanjutnya itu yang ketiga adalah persamaan trigonometrik. Ya. Persamaan trigonometri itu apa aja? Kita punya berapa rumus ya kalau ini? Yang pertama adalah persamaan dari sin. Sin X sama dengan sin alfa. Ya. Masih ingat tadi di awal nilai sin itu positif di kuadran berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Di kuadran 1 dan 2. Itu nilai sin positif. Berarti ada 2 kemungkinan sudut yang terbentuk dari persamaan ini. Maka dia rumusnya adalah X sama dengan, kalau ke kode 1 kan berarti tinggal alfanya aja gitu ya. Tinggal alfa. Alfa ditambah K kali 360. Itu persamaan yang pertama. Atau yang dari sini, berarti sudutnya apa? Untuk ke sini berarti 180 dikurangi alfanya ditambah K kali 360. Itu cara menghafalkannya. Jadi sin yang positif nanti dia di kuadran 1 dan di kuadran 2. Hanya ada 2 rumus. Jadi nggak boleh kerjain satu, tapi harus dikerjakan semuanya. Yang atas dan yang bawah. Kita coba. Nah, itu untuk yang sin. Kalau yang cos gimana? Untuk yang cos X sama dengan cos alfa. Cos positif di kuadran 1 dan 4. 1 dan 4. dia di kuadran 1 dan kuadran 4. Maka sama, ada 2 kemungkinan juga. Ini alfa, terus alfanya yang satu ke sini. Nah. Pertama, berarti ini kan yang ke atas kan sama kayak sin tadi ya. X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Itu yang pertama. Atau kita kan ke sudut ke bawah gitu. Kalau dia searah jarum jam, berarti dia itu bernilai sudut yang negatif. Karena kita gimana? Kita kan ngitung sudut kan dari sini ke sini 90, sini ke sini berapa? 180. Ke sini 270 gitu ya. Umurnya kayak gitu. Kalau berlawanan berarti ini ke sini negatif 90. Sini negatif 180.
ke sini negatif 270. Jadi sudut 90 itu akan sama dengan negatif 270. Itu cuma karena kebalikan arahnya aja. Maka di sini itu X-nya itu adalah negatif alfa ditambah K kali 360. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Belum ada, Bu. Ya, masih bahas rumusnya ya. Nanti kita ke soalnya kalau ada permasalahan. Terus yang ketiga adalah sudut persamaan trigonometri dari tan. X sama dengan tan alfa. Nah, rumusnya adalah apa? X sama dengan alfa plus K kali 180 ya. Kenapa kok dia cuma 180 aja? Ada yang tahu nggak? Yang lainnya kan tadi 360. Nah, kenapa kok dia 180? Tan itu kan positif di kuadran 1 dan 4 ya. Tan positif di kuadran 1 dan 3. Ya kan? Nah, dia dari sini ke sini kan 180. Kemudian dia kembali ke nilai awal. Nah, dari 180 ke sini nilainya berubah kembali ke awal. Kita ambil contoh misalkan. Kita pakai sudut beberapa sudut nih. Tan. Nah, atau dari sin aja lah. Sudutnya ini 0, 90, 80, 270. Sin, cos, dan tan. Nah, sin 0 itu berapa? Sin 0 adalah 0 ya kan? Kalau cos 0 itu 1 ya. Nah, berarti tan itu kan sin per cos. Maka di sini 0 per 1 atau ya 0 karena 0 dibagi berapapun ya 0 gitu. Terus kalau 180 dia kan sama tapi berkebalikan tanda. Berlawanan tanda. Jadi positif jadi negatif. Walaupun di sini negatif 1, tapi kan dia tetap jadi 0. Nah, ya 90 itu kebalikannya 0 dan 1 ya kan. Kebalikannya sudut 0, berarti di sini 1, ini 0. 1 dibagi 0 berapa? Atau dibagi 0 adalah kita tidak bisa menghitung. Jadi jawabannya itu tidak terdefinisi. Kadang ada yang bilang juga itu adalah tak hingga. Nah, 270 juga sama. Sini negatif 1, 0, dan sini tak hingga. Nah, nanti kamu kalau cari yang 360 juga, itu tuh sama. Ntar hasilnya tanya itu 0. Jadi setiap dia bertambah 180 derajat, nilainya itu bakal jadi 0. Nah, oleh karena itu, rumusnya di sini adalah 180. Karena tadi enggak 360. Karena nanti di 180 itu, dia sudutnya, sudut 180 itu juga membentuk 0. Gitu.
Nah, ada yang mau tanyakan? Ini saya masih terdengar kan ya? Sinyalnya sini tuh jelek kalau di rumah. Nah, kalau nggak ada yang tanyakan, ini saya mau coba kalian buka di buku kalian halaman 10. Coba. Kan ada 5 tipe soal yang nanti bisa kalian pelajari untuk persiapan UTS ya. Yang pertama itu adalah ini. Tipe tan A kurangi 90 kali sin negatif A. Ada yang mau menjawab? Saya mau menjawab, Bu. Oh, oke. Andina ya, benar ya? Gimana nih caranya? Jadi tan A min 90 itu sama dengan tan min 9 dalam kurung 90 min A. Kemudian sin min A itu Gini ya. iya. Kemudian yang terus? sin min A itu sama dengan min sin A. Ya. Alasannya kenapa jadi negatif sin A? Karena sudut dia di negatifnya kuadran 1. kuadran 4 ya kan? Kan dia tadi negatif. Dia turun ke bawah sejauh A gitu. Terus lanjut. Kemudian yang tan itu tan itu 90, jadi dirubah ke kotangan. Jadi min kotangan A min kotangan A dikali min sin A. Min sin A. Ya. Kemudian yang kotangan itu dijadikan cos per sin. Negatifnya bisa dihilangkan karena sama-sama negatif. Sama-sama ini ya. Bisa dicoret. Dikali sin. Kemudian sinnya dicoret jadi sisa cos A. Jadi jawabannya cos A. Jadi jawabannya cos A. Atau bisa dibentuk lain, cos A tadi 1 per cos sekan. Kalau cos sama 1 per sekan A. Sama sekan. Ya, nggak apa-apa. Nah, cos itu 1 per sekan. Kalau yang sin baru yang cos sekan. Oke, makasih ya Andina ya. Ini absen berapa? Absen 4. Absen 4 ya. Oke. Andina absen 4. Saya teman-teman yang lainnya menjawab juga. Terus kita ke tipe soal yang kedua. Soal kedua itu kayak nomor 6 di halaman 10. Sin X sama dengan negatif sin 35. Untuk dia sudutnya itu berada di antara 90 dan 270. Dia yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ini saya menawarkan daripada kalian di WA cepet-cepetan gitu ya. Mumpung bertemu langsung ini. Siapa? Galang bisa, Talita boleh. Haril Muna mau menjawab juga enggak? Ini kalian malu-malu ya. Nah, kalau sin itu tadi kan persamaannya apa? Ada 2 ya, dia di kuadran
sin itu positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, ya kan? Kita lihat lagi. Di sini yang diminta itu antara sudut 90 dan 270. Nah, 290 sampai 270 itu dia itu di antara kuadran 2 dan kuadran 3. Ya enggak? Ya kan? Nah, maka yang memenuhi itu cuma ada satu kemungkinan, yaitu yang di kuadran 2. Sekarang kita cari sudut ini negatif sin 35 untuk yang di kuadran 2. Kuadran 2 tadi pakainya yang apa? Pakai yang 180 dikurangi alfanya. Nah, berarti di sini nilainya gimana? Oh, yang diminta di sini negatif ya. Berarti kalau kemungkinannya ada di kuadran 2 dan 3, maka yang negatif adalah kuadran 3. Terus berarti di sini X-nya adalah kalau di kuadran 3 gimana? 180 ditambah 35 derajat. Tuh. Kalau kuadran 2 kan tadi dikurangi. Nah, kita dari sini mau lanjut ke bawah lagi, berarti dia ditambah. X-nya berarti berapa? ...180 ditambah 35 berapa? 215. Ya, 215 derajat. Jadi nggak usah cari yang panjang juga nggak apa-apa sih. Ya kan, nanti kamu tahu konsepnya. Dibuat diklasifikasikan mana yang positif, mana yang negatif. Terus dicari dia yang diminta itu di rentang kuadran keberapa gitu. Jadi langsung. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada ya? Terus tipe soal yang ketiga. Nah, mungkin nanti ada beberapa yang gambar. Kayak contohnya Belum, Bu. nomor 8. Oke. Nomor 8. Di halaman 10. Ini diketahui gambar apa ini? Trapesium ya bentuknya. ABC DE di mana AB adalah 10, BC adalah 12, AD adalah 13. Terus sudut ADE, berarti kan yang ini adalah X. Ya. Nah, kita nggak bisa langsung cari segitiganya gini, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia bukan sudut yang siku-siku. Kalau sudutnya nggak siku-siku, kita nggak bisa pakai teorema Pythagoras ya kan. Nah, maka kita membentuk butuh bantuan garis lain yang dia itu akan membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau gini kan kita bisa nyari ya. Terus gimana caranya? Di sini BC panjangnya 12. Dia sejajar dan sama panjang dengan A. Misalkan sini adalah O. Sini O. Nah, maka AO panjangnya adalah 12. Kan? Terus sekarang kita cari apa?
Karena sudutnya di sini berarti kita membutuhkan panjang OD. Kita misalin aja ini adalah alfa. Berarti alfa ditambah X adalah sudut yang lurus, ya kan? Maka X adalah 180 kurangi alfa. Kita suruh mencari apa sih nilai tan ya? Nilai tan X. Tan itu dia apa? Yang dibutuhkan adalah rumus tan adalah D per Sa. Sa. Nah, depannya siapa? Depannya X ini kan kita ganti dulu ya. Jadi ini. Maka di sini apa? Tan 180 kurangi alfa gitu kan. Nah, berarti dia sama dengan apa? Tadi kalau 180 dia berubah atau tetap fungsinya? Tetap. Tetap jadi tan alfa. Tapi kita lihat kembali di sini dia di kuadran 2. Maka nilai tan itu positif negatif? Negatif. Ya, nilai tan adalah negatif tan alfa. Nah, berarti kita tinggal mencari alfanya itu kan ini ya, didapat dari sini ya. Tan alfa, depannya alfa siapa? 12. Depannya alfa adalah 12. Ini negatif per sampingnya. 5. Sampingnya alfa adalah OD. Nah, kita dapat dari Rumus Pitagoras dari 12 dan 13. Ya, benar. Kita pakai sa kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangi depan kuadrat. Boleh pakai itu, boleh pakai kalau kalian hafal langsung triple Pitagoras gitu ya. Hasil dari tan X itu sama dengan negatif tan alfa dan dia sama dengan negatif 12 per 5. Gitu. Untuk tipe soal ini ada yang mau tanyakan? Belum ada ya. Tipe soal ke berapa ini tadi? Udah 2 ya? Udah 3. Kita ke selanjutnya adalah yang berhubungan dengan identitas. 1 plus tan kuadrat alfa per 2 tan A. Nah, carilah identitas yang senilai. Gimana ini caranya? Di identitas trigonometri yang tadi ada 3 itu, kan ada tuh 1 plus tan kuadrat alfa itu sama dengan apa? Sekant kuadrat alfa. Ya, sekant kuadrat alfa, ya kan? Nah, berarti kita ganti aja yang atas. Yang atas pembilangnya jadi sekant kuadrat alfa. Itu pakainya A ya. A dibagi 2 tan A. Gitu. Terus kita mencari hubungan sekant dan tan. Apa itu? Kalau enggak, sekantnya tadi kan apa? Sekant itu 1 per cos, ya kan? Nah, tan sendiri itu adalah sin per cos.
Nah, berarti kita tulis ulang aja. Kan ada cos, berarti ada kaitannya gitu. Kalau secant itu 1/cos, maka secant kuadrat berarti 1/cos kuadrat A. Dibagi dengan tanya kita ubah jadi sin per cos. 2 kali sin A per cos A. Ada yang bisa dicoret-coret? Cos kuadrat sama cos, Bu. Ya, yang dicoret ini ya kan? Karena cosnya ada 2, dicoret sekali berarti cosnya tinggal 1. Nah, setelah itu kita kalikan biasa. Jadinya apa? 1/cos A dikali dengan 1/2 sin A. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 1/2 cos A sin A. Atau apa? Kalau di sudut ganda kemarin 2 cos A sin A itu sama dengan apa? Sin 2 alfa. Sin Ya. 2A. Berarti di sini ya 1 per sin 2A. Boleh. Nah, mungkin Sin nanti 2A, Bu. TS ada tipe yang kayak gini. Ya, jawabannya adalah bentuk lain dari 1 plus tan kuadrat dibagi 2 tan A adalah 1 per sin 2A. Gitu. Ada pertanyaan? Atau ada yang masih belum jelas? Masih aman ya? Nah, tipe soal terakhir adalah bentuk persamaan. Di persamaannya itu persamaan aljabar. Nah, bentuk umum persamaan aljabar itu apa? Aljabar. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah apa? Ditambah B X, ya kan? Ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, intinya di tipe soal yang kelima ini kita disuruh mencari Ditambah BX sama dengan C. X itu ya, ini internet saya bermasalah sekali. Jadi kadang baru suaranya itu baru masuk. Dimaklumin aja ya. Saya nggak bisa ke sekolah hari ini, jadi harus di rumah. Terus intinya kita adalah memfaktorkan persamaan ini untuk mencari X-nya. X-nya itu nanti sebagai sudut di trigonometrinya. Gitu. Nah, soal yang saya ambil itu di halaman 25, nomor 18. Coba dibuka dulu. Nomor 18, jika diketahui jika 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0 untuk X
nya di antara 0 dan 180. Ada yang mau bantu menjawab? Khairul Muna, Davina, apa Afina ini mau menjawab? Boleh nanti sambil dipandu. Oh enggak? Masih itu lupa. Nah, gini, caranya gimana? Kita cari hubungannya. Pertama kita pilih mana yang mau kita jadikan fungsi utama. Bu, saya Ada mau, Bu. dua fungsi utama. Bu Rafina, Oh, kalau saya mana mau. boleh? Oke. Silakan. Nah, kan itu kan 2 sin kuadrat X. Kan sin kuadrat X Ya, bisa diubah menjadi 1 min cos kuadrat X. ini gitu kan? Iya, terus ditambah 3 cos X sama dengan 0. Hmm? Nah, Berarti pertamanya berarti yang itu 2 kurung 1 ya, min cos kuadrat X, ini 1 min cos kuadrat X, terus ditambah 3 cos X sama dengan 0. ya, Nah, terus itu dikali terus menjadi 2 ya, kali gini gitu dikurang kan? 2 cos kuadrat X Ya, terus ditambah 3 cos X. tambah 3 cos X sama Yang dengan 0. duanya itu bisa diituin sama apa itu dipindah gitu Bu menjadi persamaan kuadrat. Yang 2 Ya, berarti berarti duanya min dua 2 yang mana cos nih? Dua yang sendiri apa yang yang 2 cos? depan. Yang 2 depan Oh, kan menjadi min 2 dua cos ini kuadrat X ya, ditambah 3 cos X ditambah ditambah 2. cos X ditambah 2. Ini masih negatif ya. Ya, itu langsung dikali min 1 Bu. Biar gampang Dikali min hitungnya. 1, yang ini jadi positif, ini Ya, jadi yang itu negatif. Yang itu negatif. negatif, Nah, negatif. Nah, ini terus pakai permisalan apa langsung Bu? boleh pakai misal dulu nggak apa-apa. Enggak Bu, langsung aja Bu. Nah, kan langsung Langsung ya. di persamaan kuadrat. Jadi Ya, 2 cos X difaktorkan gitu kan? ya difaktorkan. 2 cos X Ditambah 1. dan Yang kiri ditambah 1. ini gini. Yang kanan cos X dikurang 2. Cos X dikurang 2. Nah, dicari akar-akarnya. Pertama, cara dapetin ini. Mana belakangnya kok 2, yang depan 1, gimana caranya? Kan itu apa? Gimana ya jelasinnya? Pertama, cari. Yang pertama banget itu adalah depannya ini ya. 2 Ya. cos kuadrat X. Perkalian dari apa? Perkalian dari 2 cos X dan cos X. Ya, gitu kan? Terus kita lihat belakangnya. Belakangnya ada 2. Faktor dari 2 itu apa? Faktor dari 2 ya perkalian antara 1 dikali 2. Terus kita cari mana hasil perkalian jika yang diminta itu selisihnya adalah 3. Nah, ini
Ini adalah selisih. Kalau di belakangnya negatif, berarti dia selisih. Kalau di belakang plus, berarti dia jumlahnya. Nah, terus taruhlah 2 itu di depan atau di belakang, yang menghasilkan selisihnya itu adalah negatif 3. Nah, kita kan punya ini ya, kalau depannya 2 dikali belakangnya 2 hasilnya 4. Kan? Yang di sini adalah 1. Oh iya, selisihnya benar berarti. Berarti Mas Muna itu benar, selisihnya adalah 3. Itu ya caranya ya. Terus setelah itu gimana lagi, Mas? Nah, terus kan dicari akar-akarnya. 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Ya. Dipindah ruas jadi cos X sama dengan min setengah. Min setengah. Itu langsung dicari alfanya apa enggak, Bu? Boleh. Pakai persamaan ya kan? Cos yang hasilnya setengah itu berapa? 120 Ya, kalau dia langsung ya. kuadran 2. Tapi kalau yang pakai yang sudut istimewa yang setengah itu berapa? 30, 45 atau 60? Yang setengah itu cos 60. 60. Ya, terus baru tadi karena dia negatif berarti dia di antara kuadran 2 atau kuadran 3. Nah, berarti berapa tadi jawabannya? Itu 102 100 berapa tadi? 120. Ya, 120 ya. 120. Kalau di kuadran 3 kan dia sudah melewati batas ini, jadi tidak usah cari gitu. Nah, itu untuk yang pertama. Terus yang kedua gimana, Mas? Yang kedua cos X sama dengan 2. Kan nilai cos itu kan antara min 1 sampai Ya. 1. Nah, jadi nggak memenuhi. Ya, minimumnya itu min 1, maksimumnya itu 1. Jadi 1. ini tidak memenuhi. Nah, dicari apa persamaannya, nilai persamaannya yang sudah itu yang memenuhi. Boleh dicari pakai rumus tadi, boleh kayak gini langsung nggak apa-apa kok. Langsung Oh, aja berarti kalau itu, kamu Bu. udah paham. Ya, itu, Bu. Gitu ya caranya ya. Udah bener ya ini ya. Ini teman-teman ada yang mau tanyakan? Jawabannya setuju ya sama Mas, ini siapa? Mas Muna gitu ya. Mas Muna setuju kan teman-teman? Jawabannya udah bener ya Mas Muna ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti ini udah siap buat PTS minggu depan ya. Soalnya mau berapa? Ya usah banyak-banyak gitu ya. Kalau gitu kalau untuk UTS menurut saya sih udah cukup, cuma ini aja bisa kalian pelajari. Jadi hari ini setelah ini kalian bisa mempelajari lagi materi, jadi kita persiapan UTS yang minggu ini gitu. Ada pertanyaan? Gimana? Yang lain ada pertanyaan? Oh iya, kemarin yang di bab 2 kan udah berapa kali pertemuan ya kita ya? Udah 3 kali ya kalau nggak salah ya. Pertama kan jumlah selisih, terus yang kedua sudut rangkap,
Yang ketiga ada perkalian. Ada yang mau bertanya nggak? Sekali ada mit. Aman semua ya? Udah, beneran? Ya udah. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup. Kalian boleh belajar mandiri, secara mandiri yang persiapan UTS. UTS-nya cuma sampai bab 1 aja, bab 2-nya nggak ada. Tuh, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Apa? Jadi nih. Apa mau? 36. Iya. Masuk aku. Enggak. Udah percaya nih ya.
Banget banget.
Belum. Belum.
945. Aku kan tadi jam 8 ada monek KKN lah harusnya. Aku masuk hari Debat. Tiwas hasilku sudah tak beri. Hari ini main kebeb buat surat. Lu gak tenaga kan om dicek gak dibansi tapi Alah belum jadi ya hari ini ya. Tapi kan apa tetap waktu nih mom. Iya.